Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini malam istimewa dan insya Allah jadi malam bersejarah karena kita mengawali sebuah niat yang dalam mimpi kami gagasan ini akan mendunia. Apa gagasannya? Banyak sekali ditemukan sebuah situasi di mana orang miskin butuh bantuan, bingung minta kesehatan. Kemiskinan itu sifatnya multidimensi. Ada program beasiswa anaknya saja, tapi kadang-kadang itu nggak menyelesaikan. Family for family, satu keluarga mapan mengasuh satu keluarga yang tidak mampu dengan segala problematika. Anaknya diurus, bapaknya kita kasih bantuan harus selalu bentuknya uang, ibunya juga kita berdayakan kan begitu. Sehingga suatu hari mereka bisa mandiri dengan pola ini. Yang kedua, masing-masing dari kita itu nanti berkenalan ke sesama manusia, sehingga mereka jadi saudara kita dengan hubungan ini kan begitu ya. Itulah dari 1 sampai 1,5 juta untuk orang kita khususnya muslim misalnya ya, kita kan memang ada syariatnya lewat zakat. Yang non muslim mungkin punya logika sendiri, nggak ada masalah, tapi intinya di setiap harta kita itu ada hak orang miskin yang harus dibantu kan gitu. Jadi sekarang pertama, oke, kita milih siapa? Ibu Ani. Ibu Ani, kita buka Ibu Ani. Ibu Ani, kita baca ya. Ibu Ani Sumarni, 43 tahun, seorang janda, ditinggal suami karena serangan jantung sejak 9 tahun lalu. Selama 9 tahun tanpa suami, Ibu Ani berusaha keras untuk menghidupi keluarganya. Memiliki 3 anak, laki semua, Iqbal, Farhan, Rizky. Selama ini masih menumpang di rumah orang tuanya. Nah, ancamannya rumahnya ini akan dijual oleh orang tuanya sehingga kebingungan tinggal di mana. Ini foto profilnya. Dia hanya butuh cuci, menggunakan untuk menyewa membeli untuk menghidupi 3 anaknya masing-masing. Ini udah langsung tidak buruk karena mau kenalan dia kan. Ayah kita itu ada aja ya saya itu. Oke ya, Bu Ani, halo Bu Ani, dadah dulu kamera. Bu Ani nepangkeun di situ aja Bu ya. Nepangkeun ini nantinya Ibu Siska dokter ya. Dokter Siska mau ngebantu Bu Ani ya dalam setahun, membantu membiayai buat jahit lesnya dan lain-lain dan biaya sekolah. Jadi singkatnya kamu Siska. Rizky sekolah di mana? Masih sekolah kan ya? Masih rajin ya. Ke sekolah naik apa? Jalan. Oh dekat, nggak terlalu jauh. Oh. Oke ya, ini Bu Siska nanti cari waktu untuk berdekatan lebih baik. Adalah Pak Toharudin. Coba Pak Toharudin keluarkan profilnya. Katanya 32 tahun, masih beristri, alhamdulillah. 31 tahun dengan Ibu Jasem, 31 tahun, anaknya 12 tahun, 9 tahun, 9 tahun, berarti ya, 2 tahun dan 1 tahun nih. Ingin sekali memiliki rumah sendiri, tapi apa daya dia yang dikeluarkan untuk mengurus 5 anaknya cukup besar. Apalagi ada beberapa anaknya sudah bersekolah, sebelumnya juga bekerja sebagai karyawan di BPLA selama 9 tahun. Juga dia skillnya ada di elektronik, sehingga berharap bisa punya modal untuk membeli alat di tukang servis elektronik gitu. Kalau Ibu Jasemnya jualan kelapa keliling, juga berharap bisa berjualan dengan gerobak di rumah supaya
sebagai ibu bisa bantu cari nafkah, tapi bisa mengurusi anak-anaknya lebih dekat ya. Alhamdulillah sudah takdir Allahnya Profesor Dede Mariana akan menjadi saudara Pak Toharudin dan sekeluarga. Pak Toharudin, sebentar berdiri dulu ya sebelum salaman. Ibu Jasem ini ibu ya? Ini anak bungsunya? Oke. Ibu Jasem, Pak Toharudin, sudah takdir Allah ibu dan bapak, insya Allah ada malaikat yang membantu melalui tangan Pak Dede Mariana. Ya. Nah ini kenalan aja. Nanti insya Allah dibantu sehari-hari. Tapi bapak kalau dibantu Profesor Dede, tolong gunakan bantuannya untuk kerja seperti yang bapak mimpikan ya. Bisa apa tadi teh? Bapak kan bisa kelas ya. Elektronik bisa Pak. Ibu juga nanti gerobaknya kita bantu supaya bisa ngurus anak. Ini yang bungsu ya Bu? Ya. Terus kalau begini yang anak-anak lain ada di mana? Ada di rumah. Oh ada di rumah. Bisa ngurusi sendiri kan? Nah saya kira itu ya Prof ya, atur nuhun atas nama program Family for Family Profesor Dede Mariana yang kita hormati, punya keluarga baru. Insya Allah di akhir proses kita akan memetik buahnya sama-sama. Atur nuhun. Bu Keri memilih siapa? Oke, Bu Keri Pak Dandan memilih Pak Sunada ya. Saya bacakan profilnya. Pak Sunada usia 47 tahun, punya 3 anak dengan istri Bu Yati, hijrah dari Majalengka mencari peruntungan yang lebih baik di Bandung, namun ternyata setelah ke Bandung mimpi-mimpinya tidak tercapai. Pak Suhada adalah ayah pekerja keras, apapun dikerjakan untuk menghidupi keluarganya, dari mulai kuli bangunan sampai jadi pengecer air minum. Merantau 30 tahun yang lalu, berarti harusnya sudah jadi warga Bandung, sudah ya, kita KTP Bandung, tanpa modal dan dengan harapan hidup lebih sejahtera. Sekarang hanya hidup, tuh Bapak Ibu coba bayangkan bandingkan dengan rumah kita ya. Hidup di kontrakan hanya 2,5 meter kali 5 meter, ditempati oleh 5 orang. Tapi hebatnya beliau tidak pernah mengeluh dan bertekad ingin bebas dari zona kemiskinan. Bercita-cita menyekolahkan ketiga anaknya. Sekarang bekerja masih sebagai pengecer air minum selama 12 tahun. Tetap saja upahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya istrinya menjadi buruh cuci tapi jarang dapat pesanan. Salah satu uang nanti yang dibutuhkan untuk membeli gerobak agar mengecer airnya, jualannya bisa lebih banyak, kira-kira begitu. Menjadi persaudaraan dalam kemanusiaan dan membawa perubahan bagi keluarga ini. Silakan dihadir Pak Dandan mangga. Bapak nggak sama Ibu Pak Sunada? Coba saya kenalan dulu, naiknya ke Pak Sunada. Bapak ibunya kemana? Bapak lihat sini Pak. Di rumah, nunggu di rumah. Oh lagi tunggu di rumah sama anak-anak. Iya. Ini yang datang anak yang keberapa? Pertama. Oh anak pertama? Iya. Masih muda, usia berapa? Saya udah tua 47, itu 48 tahun. Tapi anaknya? Baru 9 tahun setengah. Oh jadi anak pertama lahir 9,5 tahun yang lalu? Iya, 2007. Sekolah di mana sekarang? Di Cijambe 2. Di Jambe 2. Kelas 3. Anaknya iya Pak Kasep, perbaikan keturunan alhamdulillah. Amin. Berarti mamanya diri bisa ya. Pak Suhada, saya perkenalkan ya. Di sebelah kiri Bapak itu, nah ini namanya Ibu Keri. Sebelah ini suaminya namanya Pak Dandan. Insya Allah keluarga Pak Suhada, ada salam juga coba. Nah ke Ibu Keri, nah Pak Dandan. Nah Pak Suhada, saya terangkan ya, Pak Dandan dan Bu Keri orang baik ya, yang insya Allah dalam setahun ke depan akan membantu Bapak
Amin. memperbesar bisnis eceran airnya, Amin. buat gerobak, buat pompa, nanti bantu ibu juga buat kan katanya bisa pinter masak Pak ya? Ya, kita singgah cuma bisa lah. Oh, sumber jengkol bisa. Ya, karena Pak Dadan senangnya itu kalau kepake bisa buat catering. Nah, jadi nanti Bapak sinyaah ke Pak Dadan ya. Lewat Pak Dadan ada rezeki buat perbaikan. Titip dari saya, anak harus sekolah ya, harus beres, harus hidupnya insya Allah lebih baik dari orang tuanya. Lewat tangan Bu Keri dan Pak Dadan juga. Saya kira itu aja. Terima kasih. Pak Bapak Suhada silakan duduk. Ibu Dadan dan Bu Keri. Ibu Dadan dan Bu Keri. Jadi grogi saya. Pak Dadan, Bu Keri silakan kembali. Jadi ini program Family for Family, satu keluarga mapan mengadopsi satu keluarga prasejahtera. Jadi kalau saya berhasil menemukan 60.000 keluarga mapan, insya Allah bisa mengadopsi, mengasuh 60.000 keluarga miskin, selesai kemiskinan atas takdir Tuhan ya, memilih Ibu Iis dan keempat anaknya untuk dibantu. Kita bacakan. Ibu Iis ini punya anak 4, sudah tidak punya suami. Sekarang punya warung nasi yang kecil, tidak memadai untuk menghidupi 4 anaknya, kira-kira begitu. Hidup di pojokan di tengah keramaian Dago sebagai pusat kota. Ibu Iis ini tidak mau putus asa karena punya 4 anak, berada di gang komplek perumahan elit Bagus Ismail. Mimpinya anak-anaknya harus sekolah. Ternyata dari semua kerja kerasnya ini naluri ibu ya, semua yang penting anak sekolah gitu ya, Bu ya. Nah, yang mengkhawatirkan itu mereka tinggalnya hanya di rumah berlima di 3x4 kan. Nah, harapannya kalau dibantu bisa mengembangkan usahanya sehingga kalau pemasukannya baik bisa menghidupi 4 anaknya, menghidupi keluarga Ibu Iis dan 4 anaknya untuk menjadi keluarga yang lebih baik dan bermanfaat. Silakan dibawa masuk. Nah, kenalan dulu Ibu Iis, ini namanya Ibu Herawati, kalau jadi saudara. Ini anaknya keberapa Bu Iis? Ibu pegang kayaknya betul. Bisa kayak di sini. Saya di sini Bu. Kelihatan Bu? Oh, kelihatan. Ibu Iis sebenarnya tinggalnya itu di mana? Ya di rumah bagus. Oh, itu bagus. Jadi dalam daerah situ. Iya. Ini anaknya keberapa? Yang ketiga. Ketiga. Yang pertama Ke sekolah. sekolah SMK kelas 3. Oh, oke. Yang kedua SMP kelas 1. kelas 1 ini Kelas 6. kelas 6, terus 6 SD. nah, dulu almarhum suami ibu kerja di mana? Bangunan Pak, cuman meninggal Kapan meninggalnya? 8 yang lalu. Oh. Kenapa kalau boleh tahu? Kayaknya mah asam berat pada pertama nyata komanya 3 bulan Oh gitu. Meninggal di rumah sakit atau di di rumah? rumah sakit. Di rumah sakit. Nah ini Bu Isya saya kenalin ya, Bu Herawati ini orang baik di Bandung ya. Nah nanti ibu dibantu anak-anak sekolahnya, modalnya juga ibu buat kalau ibu sukses ngewarung kan hasilnya bisa buat anak-anak ya. Dan doa ibu agar anak-anaknya lebih pintar dari ibu, lebih makmur dari ibu, lebih hafiz Quran dari ibu, kayak kira-kira gitu ya. Nah, nanti jangan lupa hormati Bu Herawatinya ya, karena dari tangannya, dari kasih sayangnya, insya Allah 10 keluarga yang mapan, insya Allah berikutnya mengejar 60.000 mengentaskan kemiskinan dengan cara-cara sosial. Berikutnya siapa? Kami kita bacakan ya buat Ibu Indri. Ibu Indri karena takdir Tuhannya berjodoh dengan Ibu Susanti. Nah ini agak beda. Ibu Susanti ini usia 36, anaknya 3, sama juga sudah tidak bersuami, janda. Nah hal ini
suaminya tidak bertanggung jawab. Suaminya pergi. Sekarang jadi pembantu rumah tangga dengan 3 anak. Selain ditinggal suami, ternyata anak bungsunya ini yang baru 1 tahun menderita hidrosefalus, kira-kira begitu. Ya. Jadi tentunya selain untuk menghidupi keluarganya, mungkin butuh biaya untuk pengobatan. Ya. Sudah operasi 3 kali, tapi belum berhasil. Jadi mungkin diagnosis juga sering mampir. Ibu Susanti, nah ini Ibu Indri ya. Ibu Indri ini insya Allah nanti jadi saudara Ibu ya, akan membantu ekonomi selama setahun. Saya titip kalau dibantu gunakan untuk modal untuk Ibu bekerja kan. Ibu pengen ada tambahan skill apa ya, supaya bisa menghidupi 2 anaknya dan juga menyembuhkan ininya. Ngobrol-ngobrol aja nanti ya sebagainya. Ibu ditinggal suami dari tahun kapan kalau boleh tahu? Hamil yang keberapa? Oh, hamil yang ketiga. Jadi sampai sekarang nggak ada kabar. Ya, yang pertama doa dari saya Ibu yang kabarnya Allah selalu memberikan kita cerita hidup berbeda-beda, tapi saya percaya pasti selalu ada jalan keluar Bu ya. Nah malam ini salah satu doa Ibu terkabul. Ibu ada kendala, ada masalah, berdoa saya yakin di sholat Ibu ternyata ada yang menolong lewat Ibu Indri ini ya. Nah jadi mudah-mudahan nanti suatu hari kita bertemu lagi, Ibu bisa cerita ke kami dari dukungan Ibu Indri jadi apa kan gitu ya. Nanti peralatan sekolah juga dibantu, kesehatan juga nanti lewat dinkes kami ya, nanti Bu Siska bisa urus dan sebagainya, dan Ibu juga yang penting berusaha. Ibu kan masih semangat, masih muda ya, tetap semangat. Si bungsu namanya siapa Bu? Oh, Muhammad Rizky. Alhamdulillah atas takdir Allahnya Pak Andi Bu Yasmin akan bersaudara dengan Pak Tumiran ya. Pak Tumiran ini usianya 59 tahun, punya istri Ibu Tati, punya 3 anak. Cuman 1 anaknya punya cerebral palsy yang mengalami sakit, namanya Hairun Nisa, kami latih panggil Nisa. Ini adalah penyakit yang bermasalah di perkembangan otak, kira-kira begitu, sehingga dia tidak bisa mengontrol gerakan atau ototnya. Kerjanya Bapak Tumiran ini buruh cuci, sementara istrinya bekerja di pabrik. Namun sejak anaknya sakit, Ibu tidak lagi bisa bekerja di pabrik karena sepenuh waktunya mengurusi Nisa anaknya, dan uangnya habis untuk mengurusi pengobatan anaknya. Nah mudah-mudahan oleh Bu Yasmin Fandi masalah keluarga Pak Tumiran ini dan anaknya bisa kita cari solusi ya. Kalau yang sifatnya kesehatan pasti Pemprov Bandung akan turun khusus, tapi ini lebih ke ekonomi. Silakan. Bapak Ibu Tati ya? Ya. Bapak Tumiran aslinya dari mana? Dari Jawa Pak. Jawanya mana? Purworejo Pak. Ibu? Oh, berjodoh sama Mojang Bandung. Iya. Berjodoh tahun berapa? Tahun 94 tuh nah, 95. Anak 3 Bu ya? Iya. Cuman yang ini yang bungsu apa yang keberapa? Ini yang bungsu, yang sipi. Ibu kan dulu kerjanya di pabrik ya? Ya. Dulu Sempat kerja di pabrik, buruh pabrik. Iya, iya. Tapi sekarang kan ngurus anak ya? Iya. Nah, Bapak Tumiran dan Ibu Tati ya, Iya. atas takdir Allah malam ini Bapak ada pertolongan. Ada satu keluarga yang baik hati, yaitu Pak Andi Bu Yasmin yang akan membantu Bapak. Nanti dikasih modal, anak yang sekolah juga dibantu. Nah, ini ada di depan, jadi silakan berkenalan. Nah, ini orang-orang baik Bandung, Bu Tati ya, Pak Tumiran. Insya Allah, insya Allah nanti akan. Oh ini anak siapa? Anak Oh anak Ibu Ya. yang kedua. Ya. Sekolah. sekolah SMP 14. SMP 14 ya.
jalur RRT. Aman ya, nggak ada kutipan-kutipan kan? Ya aman Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa namanya? Coba. Diki. Diki Setia Nugraha. Kelas berapa Diki? 1. Satu Cita-citanya mau jadi apa Diki? Dokter, tentara, pemain persib, wali kota atau apa? Pengusaha. Pengusaha, amin ya Allah ya Rabbal. Oke, berikutnya keluarga Bapak Yoli dan Ibu Ina takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berjodoh. Ini agak luar biasa juga dengan Ibu Lala yang ditinggal suaminya 2 tinggal di rumah ukuran 2 meter kali 7 meter. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ibu Lala tidak mau menyerah, ini anaknya hidup baik, berkali-kali berusaha namun gagal. Yang pertama jualan gorengan, jualan kue, namun si pemilik modal pindah kota, sehingga Bu Lala terpaksa berhenti. Sekarang jadi guru cuci, upahnya hanya 800.000. Orang yang mulia, berusaha tidak hanya meminta, insya Allah untuk kehidupan yang baik. Ibu Lala, apa namanya Ibu Lala? Bu Lala pegang mic-nya dulu Bu, bentar. Ibu lihat saya Bu ke sini. Iya. Ya. Ibu tahu siapa saya Bu? Pak Ridwan Kamil. Lulus. Bu Lala tinggi di mana? Tinggal di mana? Di ujung Berung, catat alun-alun ujung Berung. Oh berarti suka main ke alun-alun. Ya, pernah lihat Bapak. Oh di sana ya. Ibu Lala atas takdir Allah ya, doa ibu ada yang mengabulkan ya, makanya jangan lupa sholat. Tiap sholat jangan lupa doa, pasti dikabul dengan caranya. Nah malam ini doanya dikabul. Ibu di sebelah ibu ini 2 orang baik ya, satu namanya Ibu Inge, satu namanya Bapak Yoli suami istri. Daripadanya mereka makmur ya, jadi karena banyak makanan. Ibu Lala, saya tahu ibu cerita hidupnya sangat luar biasa. Ditinggal suami 2 kali Bu ya? Ya, Sekarang nggak ada komunikasi sama sekali. nggak ada. Ditinggal kayak gitu. Iya. Tentunya. Dikasihin teman, katanya ya punya anak, pengen punya anak cowok ya. Ibu kasih. Daripada nggak sama saya nggak bisa makan, jadi dikasihin gitu. Kan 6. Yang ketiga itu, Ya ibu kan anaknya Iya, 6. iya. Yang diadopsi 1. Iya. Berarti tinggal 5. ya, Masih ada 5-5-nya. ya. Ibu sekarang tinggal dengan anak 5 apa anak 3? Sama anak yang kedua ini yang kelima, ini keenam. Ibu ya mulai sekarang ibu punya saudara baru ya. Keluarga ibu itu Bapak Yoli, signifikannya A ya. Kalau ibu sholat doakan mereka. Mangga cari Bunda dan Bapak Yoli. Tadi yang patut ini. Sekarang pilihan saya, ini pilihan ibu lihat, ya karena takdirnya. Namanya Ibu Ai, janda juga, usianya 43 tahun. 4,5 tahun lalu suaminya meninggal mendadak karena sakit pecah pembuluh darah di kepala. Punya anak 4 karena situasi yang sulung berhenti sekolah dan terpaksa bekerja menghidupi adik-adiknya. Ibu Ai sebenarnya mimpi si sulung ini jangan berhenti, tetap melanjutkan sekolah. Namun si sulung tidak tega karena ibunya susah payah menghidupi dia dan adik-adiknya. Anak kedua di SMP, yang ketiga SD, dan sakit-sakitan, kena sakit kuning. Jadi Bu Dosis ini faktor kesehatan dari masing-masing kita mohon dibantu. Si bungsu masih kelas 2, sekarang Ibu Ai ini guru cuci bagi tetangga yang kiri kanan. Karena keterbatasan dana, dia nyuci pakai tangan, kira-kira begitu. Dan buruhnya sangat kecil, harus meminjam uang setiap saat ke tetangganya untuk mengikuti keempat anaknya, karena biaya ditanggung banyak untuk biaya sekolah, kontrakan yang hanya 8 meter persegi dan jauh dari nyaman. Dulu ibu ini, nah ini Ibu Aina 2. Hah? Anak Rai. Oh Rai, suka dikenalan tadi. Yang ngirim-ngirim. Yang Ibu Ai yang ini ya? Oh iya.
Ibu Ai mah takdir alam ya. Jadi abdi serang Bu Ai. Nanti di Mbak. Ini yang dibawa anak yang keberapa? Oh, yang bungsu. Ibu kita lihat di kamera. Siapa namanya adikku? Tiara. Dan Tiara lihat kita foto-foto dulu ya. Ya nggak apa-apa. Udah? Oke Bu Ayah, mulai sekarang nanti dengan Bu Lia kita berhubungan lebih baik. Oke, silakan kembali dulu. Ibu siapa? Bu Tati ya. Berikutnya ini adalah program namanya Family for Family, di mana satu keluarga prasejahtera yang kurang mampu ada masalah diasuh oleh satu keluarga mapan. Jadi bukan hanya anaknya saja yang lulus sekolahnya, tapi ibunya diberdayakan, bapaknya dicarikan upaya dan daya upaya supaya bisa mandiri. Di Bandung ada 60.000 keluarga miskin, saya sedang mencari 60.000 keluarga mapan yang mau seperti keluarga-keluarga yang ada di sini. Jadi kalau ada 60.000 keluarga mapan terdaftar di program Family for Family, mengasuh keluarga prasejahtera sejumlah yang sama, insya Allah kemiskinan selesai dalam waktu dekat. Kedua, menunjukkan bahwa perubahan di dunia ini tidak bisa hanya mengandalkan negara atau pemerintah, tapi juga adalah kesejahteraan sosial. Karena saya yakin dunia itu orang baik masih banyak. Masalahnya cuma satu, komunikasi. Ada orang tidak mampu, bingung minta bantuan kemana, ada orang mampu, bingung mau membantu kemana. Nah, Family for Family ini tujuannya itu. Kenapa namanya bahasa Inggris? Karena mimpinya mendunia. Kalau di Bandung bisa beres kemiskinan, siapa tahu 20 juta kemiskinan di Indonesia selesai oleh 20 juta keluarga mapan di Indonesia. Bukan tidak mungkin sedunia juga bisa ditolong dengan cara-cara ini. Kalau Anda tertarik mau membantu, bisa sebagai keluarga mengadopsi, membantu keluarga yang tidak mampu sekeluarga, atau bisa urunan, ada berbagai macam. Misalkan Anda hanya pas-pasan karena uangnya habis buat mantan Anda, misalnya gitu ya, karena bisa dicicil bersama yang lain-lain, kira-kira begitu. Itu saja dari kita. Mudah-mudahan satu dua ada yang terinspirasi. Kalau kita tidak bisa bersaudara dalam keyakinan, bersaudaralah dalam kemanusiaan. Atur. Kita ajilan jadi akun saya. Gak apa-apa lah, gitu aja pakai bungkus. Ini ya, ini jodohnya. Kami tunggu. Ibu ya. Saya boleh tengah. Sampai. Siapin dulu. Iya Pak, gembira? Ada pandai. Ini ya. Halo, Bu Dokter. Foto dulu. Dok, benerin dulu kameranya. Foto dulu Pak. Iya penuh kayaknya. Coba. 1, 2, 3. Oh, cakep. Kasih ya. Ibu abot kan? Ih, abot pisan. Cuma ada ya dia ais. Si sabar ya, Bu. Ya, ujian kesabaran.